Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi ini saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin semua teman-teman juga sudah sering mendengar, sering mengamalkan, bahkan lebih tahu dan lebih paham daripada saya. Nah, siang ini saya ingin sharing, ingin belajar bersama dengan teman-teman semua supaya lebih yakin lagi dalam mengamalkan sholawat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam beberapa tahun ini saya itu benar-benar cari tahu, memahami apa sih manfaat dari sholawat untuk kehidupan manusiawi ya, karena manusia itu sifatnya akan semangat melakukan sesuatu ketika tahu manfaatnya untuk kehidupan. Itu yang utama, karena kita masih berada di dunia. Gak usah panjang lebar, saya akan sharing atau menyebutkan beberapa manfaat dari sholawat. Yang pertama itu sebenarnya sholawat itu manfaatnya sangat luas. Cuman ini kita bagi per urutan ya, maksudnya biar lebih rinci, biar lebih yakin, lebih terstruktur apa saja itu manfaat dari sholawat. Salah satunya itu yang pertama itu sebagai bukti cinta dan hormat kita kepada Nabi Muhammad serta kepada Nabi Muhammad SAW serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersholawat, kita membuktikan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita berusaha menunjukkan cinta kita kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Karena keterbatasan kita, dengan bersholawat saja simple, tapi itu sudah menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh luar biasa sholawat. Terus yang kedua, untuk membangun keseimbangan hidup di dunia. Maksudnya keseimbangan hidup di dunia adalah dengan sholawat kita menyadari bahwa hidup kita itu selalu punya pegangan, selalu ada yang mengatur, sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak merasa paling bisa, sehingga kita tidak merasa berhasil karena kerja keras kita saja, melainkan karena semua campur tangan Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga itu sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keberkahan 10 kali lipat. Bayangkan satu kali kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan begitu saja Allah menurunkan keberkahan hidup 10 kali lipat. 10 kali lipat. Maha besar Allah, maha luar biasanya, kerennya Allah, kerennya Tuhan kita. Begitu sangat memudahkan hambanya untuk beramal dengan cara yang simple, mudah, dan mendatangkan keberkahan yang lebih dari apa yang kita lakukan. Kemudian barang siapa yang bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Nah, itu
Masya Allah, luar biasa. Sholawat itu tidak hanya untuk kebutuhan dunia, tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, tapi juga akhirat. Di dunia ini kan banyak yang kita butuhkan, banyak keperluan, banyak keinginan, banyak cita-cita. Dengan sholawat Allah sudah memudahkan. Allah berjanji akan memudahkan segala urusan umatnya atau hambanya. Bahkan yang luar biasanya lagi, akhirat juga akan kita dapatkan, yaitu tujuan akhir manusia adalah hidup abadi di surganya Allah. Nah, Masya Allah, jadi dunianya kita dapat, akhiratnya juga kita dapat. Tujuan manusia kan hanya dua itu sebenarnya, di dunia bahagia dan di akhirat juga sangat bahagia. Jadi gak ada alasan lagi untuk males-malesan bersolawat. Masya Allah. Nah, terus yang kelima, barang siapa yang baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 100 kali, maka Allah akan merahmatinya 1000 kali. Nah, itu tadi 1 kali kita bersolawat akan mendapatkan keberkahan 10 kali lipat. Nah, ini kelipatannya aja ya, 100 kali 1000 kali lipat keberkahan. Tuh. Sebenarnya bersolawat itu tidak terpatok untuk harus 10 kali, harus 1 kali, atau harus 1000 kali. Satu saja kita mendapat 10 keberkahan, 100 kali 1000 keberkahan. Berarti semakin banyak kita bersolawat, maka akan berkali lipat lagi keberkahan yang kita dapat. Tidak untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk orang di sekeliling kita. Masya Allah, orang tua, keluarga, saudara, semua akan mendapatkan keberkahan dari yang kita lakukan. Kan luar biasa banget ya. Bersolawat simple, tidak lelah, tidak repot, tidak perlu wudhu, tidak perlu dalam keadaan suci, dalam keadaan apapun, tiduran, duduk, jalan, menuju ke suatu tempat, di jalan bisa sambil bersolawat. Terus berkahnya kita Masya Allah dapat berkali lipat, dunianya dimudahkan, akhiratnya kita dapat, orang sekeliling juga dapat keberkahannya. Luar biasa, sangat agung apa yang Allah berikan ya dengan bersolawat, karena karena Allah itu memang sangat mencintai Nabi Muhammad, kekasihnya, sehingga diberikan keistimewaan untuk beliau. Nah, itu Masya Allahnya Nabi Muhammad SAW ya. Beliau dicintai, beliau dikasih keistimewaan, tapi keistimewaannya itu tidak hanya untuk menguntungkan beliau saja, tapi untuk umatnya. Sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat, sampai bahkan nanti kita di akhirat, itu syafaat berkahnya selalu turun kepada umatnya, pada hambanya Allah, pada umatnya Nabi Muhammad. Jadi selain kita menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad, beliau juga berbalik berkali lipat memberikan cintanya untuk kita semua, sampai beliau tidak ada, sampai nanti kita di akhirat, bahkan beliau salah satunya manusia yang akan menolong umatnya, menolong kita. Jadi itu balik lagi, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan sholawat gitu ya. Terus yang ke-6, siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 1000 kali, dia juga tak akan tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Dalam 24 jam tidak harus wudhu, tidak harus dalam keadaan suci. Bahkan untuk wanita yang sedang menstruasi boleh bersolawat, di jalan boleh bersolawat. Waktu kita 24 jam, kita bisa melakukan banyak hal. Mungkin cerita sama teman, mungkin buat ibu-ibu masak, ngurus anak, atau buat wanita yang berkarir di luar bisa mengerjakan sesuatu hal.
sedangkan hati dan lisan kita daripada untuk berbicara hal-hal yang kurang bermanfaat, apa salahnya sih kita pakai untuk bersholawat? Simpel kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khusyuk atau tidak khusyuk, berawal dari seperti itu ya, kita paksakan untuk membaca, lama-lama mungkin karena kita merasakan nikmatnya, khusyuknya, lama-lama juga mengalir bahwa sholawat tidak hanya disebut tapi di hati juga ikut bersholawat. Masya Allah ya. 24 jam waktu kita bisa melakukan banyak hal, masa iya sih sholawat satu kali aja lah, kalau saking malesnya gitu ya, nggak bisa, itu tidak mungkin. Terus 1000 kali itu hanya membutuhkan waktu berapa menit sih, nggak sampai 1 jam, itu bisa kita lakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pakai tasbih, atau kalau perlu tidak usah dihitung, dengan ikhlas saja sholawat sebanyak mungkin dalam sehari. Terus dengan begitu otomatis lisan kita lagi sibuk atau lagi apapun, sholawat terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah itu berkahnya bakal bertubi-tubi berkali lipat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang di sekeliling kita. Itu manfaat sholawat yang luar biasa. Terus yang ke-8, Nabi Muhammad SAW itu, yang ke-7, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, manusia yang akan bersamanya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersholawat kepadanya. Tuh, kita berlomba-lomba untuk semakin banyak rajin bersholawat agar kita di akhirat bisa berdekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa sih yang tidak mau dekat dengan orang yang paling dicintai oleh Allah? Siapa yang nggak mau kan? Semua orang pasti mau. Hanya dengan bersholawat sebanyak-banyaknya kita bisa dekat loh dengan Nabi Muhammad. Itu Allah sebenarnya, kalau orang memikirkan bahwa Islam itu ribet, Islam itu sulit, banyak aturan dan lain-lain, enggak sama sekali enggak. Sepele, kelihatan sepele. Hanya bersholawat sebanyak-banyaknya kita bisa dekat dengan orang yang paling dikasihi oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Terus yang ke-8, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sholawat yang dibaca untuknya dapat menjadi pelebur dosa baginya yang membaca sholawat itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tadi yang saya omongkan di awal ya. Untuk pemula mungkin agak dipaksakan untuk bersholawat, agak dipaksakan untuk ingat bersholawat, belum menemukan khusyuknya mungkin ya, Sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hanya diucap awalnya, tapi itu pun diterima. Itu maha baiknya Allah, maha luar biasanya Allah. Kita sholawat khusyuk atau tidak khusyuk itu diterima, apalagi khusyuk. Nah itu tadi kan, kalau kita sungguh-sungguh, sholawatnya itu bisa jadi pelebur dosa. Jadi apa yang kita lakukan selama di dunia itu pasti banyak dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Dengan kita menemukan kekhusyuan dalam bersholawat, keikhlasan dalam bersholawat, lama-kelamaan ya, kalau pemula mungkin belum, lama-kelamaan akan mendapat nikmatnya, khusyuknya, sungguh-sungguhnya. Itu efeknya bisa melebur dosa kita tanpa kita sadari. Dengan kita dileburkan dosanya, kita dibersihkan dosanya, apapun hajat kita, apapun yang kita inginkan, kita harapkan, Allah mudahkan. Intinya segitu dulu, saya baru bisa menyebutkan 8 dari ribuan manfaat dari sholawat.
mudah-mudahan menambahkan keyakinan kita untuk semangat bersholawat. Buat anak muda yang punya hajat, punya cita-cita tentang kuliah, tentang pekerjaan, tentang masa depan, apalagi di usia-usia 20 tahun yang udah mulai galau memikirkan apa tujuan hidup, jati diri bagaimana, sholawat. Dengan sholawat Allah bantu untuk mencapai tujuan bahkan lebih indah dari yang kita rencanakan. Itulah indahnya bersholawat, itulah luar biasa kerennya bersholawat. Jadi jangan ada alasan untuk tidak bersholawat lagi. Buat saya sendiri, buat teman-teman, mudah-mudahan video ini juga menjadi pengingat saya ketika saya mulai lalai, ketika saya mulai lemah untuk tidak bersholawat. Oh ya, saya pernah sharing, saya pernah mengajak atau mengingatkan teman-teman untuk bersolawat, masa saya tidak, gitu kan. Jadi kembali bersemangat lagi. Ya udah teman-teman, rumah saya itu deket rel, jadi kalau saya ngomong karena ini saya di depan nggak pakai alat apapun, saya belum bisa edit, ada kereta lewat. Ya udah kalau gitu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.